Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini yaitu yang pertama 3.10 menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Kemudian 4.10 melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat yang pertama menganalisis transaksi penjualan dengan teliti dan benar. Yang kedua, menganalisis transaksi penerimaan kas dengan teliti dan benar. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal penjualan dengan teliti dan benar. Yang keempat, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas dengan teliti dan benar. Kemudian langsung saja ke pengertian jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi, setiap penjualan secara kredit dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Kemudian, pencatatan penjualan barang dagang secara kredit. Pencatatan penjualan barang dagang ini dibagi menjadi dua metodenya. Yang pertama ada metode fisik dan yang kedua nanti ada metode perpetual. Nah, untuk metode fisik, piutang dagangnya di debit, penjualan di kredit. Sedangkan untuk metode perpetual, ada piutang dagang di debit, penjualan di kredit, dan harga pokok penjualan di debit, persediaan barang di kredit. Kemudian, bentuk jurnal penjualan. Ini bentuk jurnal metode fisik. Nah, kalau metode fisik bentuk jurnalnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, debitnya piutang dagang, kreditnya ada penjualan dan serba-serbi. Serba-serbi ini biasanya diisi dengan PPN keluaran atau PPN outcome. Nah, kemudian ada bentuk jurnal menurut metode perpetual. Nah, ini bentuknya. Ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, kemudian di kolom debit ada piutang dagang dan harga pokok penjualan, sedangkan di kredit ada penjualan, persediaan barang dagang, dan serba-serbi. Nah, bedanya berarti kalau fisik dan perpetual itu hanya di harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangnya. Kemudian, pengertian dari jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan. Berarti semua transaksi yang bersifat menambah kas, itu masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian di jurnal penerimaan kas ini ada macam-macam transaksi penerimaan kas dan pencatatannya. Yang pertama ada penerimaan piutang, yang kedua ada penjualan tunai, yang ketiga ada pinjaman bank, dan yang keempat ada pendapatan usaha. Nah, untuk yang pertama ada transaksi penerimaan piutang. Untuk pencatatan transaksi penerimaan piutang ini yaitu kasnya di debit, piutangnya di kredit. Kemudian apabila pada saat penerimaan piutang itu terdapat potongan, jadi pencatatannya yaitu kas di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang di kredit. Kapan sih penerimaan piutang itu mendapat potongan penjualan? Nah, biasanya kalau di setiap perusahaan menggunakan syarat 2/10 N/30. Berarti apabila dia membayar kurang dari 10 hari, maka akan mendapat potongan 2%. Nah, itulah yang akan menjadi nominal dari potongan penjualan. Kemudian yang kedua ada penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ini ada dua cara pencatatannya. Yang pertama ada metode fisik. Metode fisik ini kasnya di debit, penjualannya di kredit. Kemudian ada metode perpetual. Kalau metode perpetual, kasnya di debit, penjualannya di kredit, dan harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagangnya di kredit. Kemudian yang ketiga ada pinjaman bank. Kalau pinjaman bank ini pencatatannya kas di debit, utang bank di kredit. Kemudian ada pendapatan usaha. Kalau pendapatan usaha ini ada kas di debit, pendapatan di kredit. Kemudian
Berikut merupakan bentuk jurnal penerimaan kas. Bentuk jurnal penerimaan kas ini bisa berubah-ubah ya, tergantung seberapa sering transaksi itu terjadi. Apabila transaksi itu sering terjadi, maka dibuatkan kolom tersendiri. Misal, di sini ada kas di bank, berhutang dagang, itu kan sering terjadi di jurnal penerimaan kas, jadi dibuatkan kolom tersendiri. Apabila transaksinya hanya sekali atau 2 kali, bisa dimasukkan ke serba serbi. Begitu. Nah, itulah tadi pembahasan tentang jurnal penjualan dan penerimaan kas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.